Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi membaca lancar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Elsa Mardianti dengan NIM 23 12 9152, Fariska Ananta Gusti dengan NIM 23 12 9161, dan saya sendiri Rahma Oktavia dengan NIM 23 12 9375, dan yang terakhir itu Wila Julia Putri dengan NIM 23 12 9396. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat membaca lancar yang akan dijelaskan oleh Fariska Anantagusti. Kepada Fariska dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membaca materi yaitu tentang hakikat membaca lancar. Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan seseorang. Membaca lancar merupakan tahap proses belajar bagi siswa SD di kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Menurut Eni dan kawan-kawan dalam Kresnadi tahun 2014, membaca lancar adalah membaca dengan tidak tersendat-sendat, membaca dengan intonasi dan pelafalan yang benar, serta memperhatikan tanda baca. Selanjutnya ada menurut Tarigan dalam Suhartini tahun 2013 yang mengatakan bahwa hakikat membaca lancar adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya, dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, ataupun pengalaman penulis. Selanjutnya ada pengertian membaca lancar menurut Attar dalam Wihasih tahun 2005. Yang menyatakan bahwa membaca lancar adalah membaca dengan kecepatan yang tinggi. Hampir keseluruhan materi bacaan dibaca. Biasanya dengan membaca cara ini tidak mungkin untuk dengan membaca kata demi kata, tetapi membaca kalimat dan paragraf. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca lancar adalah membaca tanpa dijeda, kata per kata, tetapi sudah membaca kalimat dengan baik dan benar, pengucapan lafal dan intonasi dengan tepat dan lancar, dan membaca serta memperhatikan tanda bacanya. Tujuan dari membaca lancar itu sendiri yaitu untuk melatih cara membaca yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ciri-ciri dari membaca lancar itu sendiri yaitu yang pertama ada kecepatan membaca yang memadai. Membaca dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan jenis teks, tidak terhambat oleh pengucapan kata demi kata, dan mampu membaca dengan frasa dan kalimat yang utuh. Yang kedua ada pemahaman yang baik. Di sini mampu memahami isi teks dengan baik dan akurat, mampu menjawab pertanyaan isi teks dengan benar, dan mampu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga ada intonasi yang tepat. Dengan membaca dengan intonasi yang sesuai dengan makna teks, memberikan penekanan pada kata-kata yang penting dan menghubungkan kalimat dengan intonasi yang tepat. Yang keempat ada ekspresi yang wajar. Membaca dengan ekspresi yang sesuai dengan isi teks menunjukkan minat dan antusiasme saat membaca dan mampu menggunakan mimik wajah dengan gerakan yang mendukung makna teks. Yang kelima ada konsentrasi yang tinggi. Mampu fokus pada teks dan tidak mudah teralihkan dan mampu mengikuti alur cerita dengan baik atau mampu memahami informasi yang kompleks. Selanjutnya di sini ada tahap membaca lancar. Tahap membaca lancar menurut Cochrane dalam Brewer tahun 2007 ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap magic atau magical stage. Pada tahap ini anak mulai belajar tentang guna buku, mulai
mulai berpikir bahwa buku adalah sesuatu yang penting. Anak melihat-lihat buku dan sering memiliki buku favorit. Pada tahap ini, anak memperhatikan tulisan dan membedakannya dengan gambar. Yang kedua adalah tahap konsep diri atau self-concept stage. Pada tahap ini, anak melihat diri sebagai pembaca, mulai melihat dalam kegiatan pura-pura membaca dan mengambil makna dari gambar. Pembahasan buku walaupun tidak cocok dengan teks yang ada di dalamnya. Pada tahap ini, anak mulai mengetahui bahwa tulisan dapat dilafalkan dan memiliki informasi. Contohnya, ketika anak diberi buku cerita bergambar, ia akan pura-pura membaca ceritanya padahal yang dilafalkan tidak sesuai dengan tulisannya. Selanjutnya ada tahap membaca antara atau tahap membaca gambar. Anak memiliki kesadaran terhadap cetak bahan cetak atau print. Pada tahap ini anak mulai mengenal alfabet. Anak memperhatikan tanda-tanda visual seperti gambar, tetapi belum menguasai simbol. Anak biasanya akan membaca dengan melihat gambar, melihat label dengan lain dalam bentuk satu kalimat atau lebih. Contohnya yaitu anak merasa senang membaca gambar yang ada di bukunya dan ketika membuka buku yang pertama yang dicari adalah gambar. Yang keempat adalah tahap pengenalan bacaan atau take-off reader stage. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan 3 sistem tanda atau ciri, yaitu grafonik, semantik, dan sintaksis. Mereka mulai bergairah membaca. Hal ini mengenal huruf dari konteks, memperhatikan lingkungan huruf cetak, dan membaca apapun di sekitarnya seperti tulisan pada kemasan dan tanda-tanda. Yang tahap kelima ada independen membaca lancar atau independent reader stage. Pada tahap ini anak dapat membaca buku yang tidak dikenal secara mandiri, mengkonstruksi makna dari huruf dan pengalaman sebelumnya. Anak dapat membuat perkiraan tentang materi bacaan, materi yang berhubungan langsung dengan pengalaman yang paling mudah dibacanya. Dari tahap yang dikemukakan oleh Coach Ren ini dapat disimpulkan yang termasuk membaca permulaan adalah anak dapat membedakan gambar dengan tulisan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fariska. Materi selanjutnya yaitu mengenai teknik membaca lancar yang akan dijelaskan oleh Wila Julia Putri. Kepada Wila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik membaca lancar. Adapun indikator kemampuan membaca lancar yaitu yang pertama adalah lafal. Artinya, bagaimana cara siswa dalam mengucapkan kata atau kalimat dalam teks pendek. Yang kedua, yaitu ada intonasi. Artinya, bagaimana kemampuan siswa dalam melakukan kalimat atau kalimat dalam teks pendek. Yang ketiga, yaitu ada jeda. Artinya, bagaimana perhentian dalam sebuah kalimat atau perhentian antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yaitu ada ejaan. Artinya, bagaimana siswa mengenal satu huruf dalam satu kata. Yang kelima, yaitu ada mimik. Artinya, bagaimana gerak tubuh siswa membacakan kalimat. Dalam membaca lancar, harus memperhatikan cara-cara atau teknik. Membaca yaitu meliputi cara menggunakan bunyi bahasa, meliputi kedudukan mulut, lidah, dan gigi. Selanjutnya itu cara menetapkan tekanan kata, tekanan kalimat, dan fungsi tanda-tanda baca, sehingga menimbulkan intonasi yang teratur. Selanjutnya itu ada kecepatan, mata yang tinggi, dan pandangan mata yang jauh. Adapun menurut Tampu Bulan pada tahun 1991, teknik membaca lancar yaitu antara lain yang pertama itu baca pilih. Yang dimaksud dengan baca pilih atau selecting ialah membaca memilih bahan bacaan dan atau bagian-bagian bacaan yang dianggapnya relevan atau berisi informasi fokus yang ditemukannya. Yang kedua yaitu baca lompat. Dengan baca lompat atau skipping yang dimaksud ialah bahwa membaca dalam menemukan bagian atau bagian-bagian bacaan yang dianggapnya relevan, melompati atau melampaui bagian-bagian lainnya. Yang ketiga yaitu ada baca lenyap. Pembaca dapat menggunakan baca lenyap atau skimming, yaitu membaca dengan cepat dan
dengan memusatkan perhatian untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau bagiannya. Isi umum yang dimaksud mungkin adalah informasi fokus, tetapi mungkin juga hanya sebagai dasar untuk menduga apakah bacaan atau bagian bacaan itu berisi informasi yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu baca tetap. Baca tatap. Membaca juga dapat mempergunakan teknik baca tatap atau scanning, yaitu membaca dengan cepat dan memusatkan perhatian untuk menemukan bagian bacaan yang berisi informasi fokus yang telah ditentukan dan seterusnya membaca bagian itu dengan teliti. Sehingga informasi fokus itu ditemukan dengan tepat dan dipahami dengan benar. Sementara itu, Tarigan pada tahun 1991 mengemukakan 3 teknik dalam membaca cepat, yaitu yang pertama teknik membaca skimming. Arti sebenarnya dari skimming ialah terbang pada halaman demi halaman buku. Skimming berarti menyapu halaman-halaman buku dengan cepat untuk menemukan sesuatu yang dicari. Dengan demikian, orang yang sedang membaca dengan teknik skimming berarti tidak melihat kata demi kata, kalimat demi kalimat, atau bahkan paragraf demi paragraf, tetapi menyapu halaman demi halaman secara menyeluruh, baru dirasa apa yang dicari sudah ditemukan, baca dengan kecepatan normal atau dengan teliti. Yang kedua yaitu membaca scanning. Sejalan dengan tujuannya ingin mengetahui isi buku secara menyeluruh dengan cepat, membaca scanning sangat bergantung pada waktu. Jadi, berapa banyak waktu yang tersedia apabila Anda ingin membaca, maka teknik scanninglah yang seharusnya digunakan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu membaca teliti atau close reading. Membaca teliti atau membaca cermat adalah cara dan upaya untuk tujuan yang ingin dicapai dalam membaca teliti. Membaca teliti atau bacaan cermat adalah cara dan upaya untuk memperoleh pemahaman sepenuhnya atas satu bahan bacaan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam membaca teliti, antara lain yang pertama itu mengingat dan memahami ide-ide pengarang. Selanjutnya ada menganalisis para tokoh, memahami konsep-konsep khas dan melukiskan hubungan-hubungan serta mencari pola-pola dan menganalisis gaya. Membaca teliti, isi bacaannya biasanya mengandung makna bahwa sang pembaca yang pertama berusaha memahami organisasi hubungan ide-ide bawahan dengan ide-ide utama. Selanjutnya itu berusaha merangkaikan atau menyalin informasi yang baru saja diperoleh ke dalam suatu kerangka yang telah ada. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wila. Materi selanjutnya yaitu mengenai model membaca lancar yang akan dijelaskan oleh Elsa Mardianti. Kepada Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model membaca lancar. Model yang pertama yaitu model NIM atau Neurological Impress Method. Model ini dikembangkan oleh Samuels dan berfokus pada pembacaan yang melibatkan dua orang, satu pembaca dan satu pendengar. Dalam model ini, pembaca yang lebih mahir membaca dengan suara keras sambil diiringi oleh pembaca yang kurang mahir. Pendengar mengikuti teks yang dibaca dengan mata, sehingga mereka dapat mendengar dan melihat kata-kata secara bersamaan. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan kelancaran membaca dan pemahaman dengan cara mengurangi kecemasan pembaca yang kurang mahir, serta memberikan model pembacaan yang baik. Yang kedua, yaitu Assisted Reading Practice. Model ini melibatkan penggunaan sumber daya tambahan seperti rekaman audio dari pembacaan teks. Siswa mendengarkan pembacaan yang benar sambil mengikuti teks yang sama dengan cara ini. Siswa dapat belajar intonasi, pengucapan, dan ritme yang tepat. Setelah mendengarkan, siswa dapat mencoba membaca teks tersebut sendiri.
Metode ini sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kelancaran membaca, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan. Model yang ketiga yaitu repeated reading. Model ini berfokus pada pembacaan ulang teks yang sama beberapa kali. Siswa membaca teks yang sama secara berulang-ulang untuk meningkatkan kecepatan dan kelancaran membaca. Dengan setiap pembacaan, siswa diharapkan dapat membaca dengan lebih lancar dan memahami isi teks dengan lebih baik. Repeated reading juga membantu siswa mengenali kata-kata yang sulit dan meningkatkan kosakata mereka. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Yang keempat next yaitu choral reading. Choral reading adalah teknik di mana sekelompok siswa membaca teks yang sama secara bersamaan. Dalam model ini, semua siswa membaca dengan suara keras mengikuti pemimpin atau guru. Teknik ini tidak hanya meningkatkan kelancaran membaca, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan kepercayaan diri di antara siswa. Choral reading juga membantu siswa belajar tentang ritme dan intonasi dalam membaca, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks. Model yang terakhir yaitu pirate reading. Model ini melibatkan dua siswa yang membaca bersama. Siswa yang lebih mahir dapat membantu siswa yang kurang mahir dengan memberikan dukungan dan bimbingan. Dalam pirate reading, siswa dapat saling bergantian membaca dan siswa yang lebih mahir dapat memberikan umpan balik. Metode ini tidak hanya meningkatkan kelancaran membaca, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kolaboratif di antara siswa. Pirate reading juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lain. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa. Materi selanjutnya yaitu mengenai penilaian membaca lancar yang akan saya jelaskan sendiri. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Dalam membaca lancar, guru telah mempunyai skala penilaian berdasarkan materi yang akan dinilai. Hal-hal yang dinilai dalam membaca lancar meliputi yang pertama yaitu ketepatan ucapan atau lafal, yang kedua ketepatan nada, irama, lagu, dan intonasi kalimat, yang ketiga kewajaran nada, irama, lagu, dan intonasi kalimat sebagai pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat yaitu kelancaran siswa dalam membaca. Penilaian pembelajaran membaca lancar dengan menggunakan deskriptor penilaian yang berfokus pada beberapa aspek penting dari keterampilan membaca. Yang pertama, volume suara, yang kedua, kelancaran, dan yang ketiga, intonasi, yang terakhir, pelafalan. Penilaian tugas membaca lancar ada dua macam. Yang pertama yaitu peserta tes diminta untuk membaca bacaan yang diberikan guru baik di rumah maupun di sekolah sebagai aktivitas atau perubahan. Misalnya melakukan tugas membaca buku bacaan dengan judul kebersihan lingkungan. Yang kedua, hasil tugas yang dilakukan siswa praktik lebih diutamakan daripada teorinya. Baiklah, mungkin hanya sekian penampilan materi dari kelompok 6. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.